Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Indra bersama teman saya. Saya Ahmad Ferdian. Nah, di sini kami akan membahas sedikit tentang pemahaman saudara Ferdian ini mengenai perempuan terhadap bidang politik. Gimana ini menurut Ferdian? Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada saudara Ferdian. Sebelum melanjutkan, sekarang ini kita disclaimerkan bahwasanya ini pandangan saya terhadap perempuan yang memasuki bidang politik pada saat ini, di mana sekarang sudah mau mendatangi waktunya pemilihan, entah itu wali kota ataupun gubernur, di mana kita ketahui sekarang ada salah satu dari calon wali kota kita itu dari perempuan, dan wakil gubernur kita juga, calon wakil gubernur kita juga perempuan. Oke, itu saja. Oke, mungkin saya langsung bertanya kepada saudara Ferdian ya. Nah, di sini menurut saudara Ferdian, bagaimana sih peran perempuan dalam dunia politik ini? Peran perempuan dalam dunia politik saat ini yang mana kita lihat sendiri ya. Sekarang mereka sudah mulai terlihat jelas untuk mengikuti bidang politik. Mereka bukan hanya menjadi pemilih, tetapi mereka juga mengambil jabatan untuk menjadi pemimpin di era yang sekarang, yang mana kita ketahui di nomor urut 3 ada perempuan, untuk calon wali kota ada perempuan, dan di gubernur juga calon wakil gubernurnya itu perempuan. Nah, lalu yang kedua nih, saya mau bertanya, bagaimana sih seorang perempuan menyampaikan pesan dalam suatu bidang politik? Kita sudah melihat berbagai macam kegiatan perempuan dalam menyampaikan pesan-pesan, entah itu dari kampanye atau enggak melalui media-media sosial mereka bertanya jawab. Ada juga dari pendidikan dan pelatihan, yang mana kita ketahui pernah terjadi workshop dengan materi kepemimpinan perempuan, leadership bisa menjadi leadership perempuan juga bisa, terutama materi yang sering dinaikkan sekarang itu kesetaraan gender, karena mereka juga ingin menaiki derajat perempuan supaya menjadi pemimpin, bukan hanya pemilih atau mengikuti saja tentang politik. Nah, oke, ini yang ketiga nih, Per. Biasanya apa saja sih program kerja di dalam dunia politik ini terhadap para perempuan ini? Perempuan biasanya menaikkan program kerja itu yang mendukung perempuan itu tersendiri, mencangkup berbagai insentif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, partisipasi dalam perempuan dalam politik, dan hak-hak perempuan dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Oke, jadi begitu. DMS. Nah, oke, jadi di sini yang keempat, biasanya apa saja sih hambatan yang dihadapi perempuan untuk terlibat di dalam dunia politik ini? Hambatan perempuan terhadap bidang politik ada dua sih pemikiran aku ya. Terhadap perempuan itu ada kekerasan dan pelecehan. Perempuan sering menghadapi kekerasan ataupun pelecehan, maupun itu dalam politik ataupun luar politik, karena mereka dikira lemah terhadap lemah terhadap perlawanan ya. Terus selanjutnya, untuk kelemahan selanjutnya itu diskriminasi gender. Biasanya menganggap perempuan itu tidak pantas untuk di posisi pemimpinan. Yang mana kita ketahui kan batasan orang-orang berbeda-beda ya, antara kepemimpinan dia gimana, kepemimpinan ini gimana. Jadi menurutku ada dua keterbatasan dari bidang politik tersebut, itu tadi kekerasan dan pelecehan seksual ataupun diskriminasi gender. Nah, jadi di sini selanjutnya yang pertanyaan yang kelima, apakah ada kesenjangan gender di dalam akses perempuan terhadap jabatan politik itu tersebut? Kesenjangan gender di dalam politik itu pasti ada. Terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam akses perempuan terhadap jabatan politik yang tinggi. Pengupayaan tersebut bisa diupayakan terhadap masyarakat sendiri yang harus mendukung calon-calon perempuan yang bakal naik jabatan, agar bisa
menghilangkan pemikiran yang masyarakat lain terhadap wanita itu tidak bisa menjadi pemimpin saat ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk beberapa hal tadi. Mungkin adakah lagi pertanyaan? Mungkin untuk sejauh ini cukup itu yang kami pertanyakan. Oke, itulah tadi tanggapan dari Saudara Ferdian mengenai perempuan terhadap politik. Mungkin itu saja yang dapat Saudara Ferdian sampaikan, dan saya akhiri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.